Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan Mega Kartikasari, Ahmad Aristiadi Pratama, Siti Munawaroh, dan saya sendiri Fatimah Nuraini akan menyampaikan hasil studi kasus kami atas perusahaan yang kami sebut dengan PAJ. Disclaimer, materi yang kami bawakan ini bertujuan untuk bahan pembelajaran saja, tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan perusahaan atau oknum tertentu. Harap untuk tidak disalahgunakan ya. Baik, untuk orang pertama yang menyampaikan hasil studi kasus kami adalah Mega Kartikasari. Kepada Mega, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama, laporan keuangan PAJ pada tahun 2017 telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini dengan modifikasi. Poin yang kedua, laba yang diumumkan oleh direksi pada tahun 2017 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Poin yang pertama, laporan keuangan PAJ pada tahun 2017 telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapat opini dengan modifikasi. PAJ telah diketahui mengalami gagal bayar polis nasabah yang telah diduga mengarah pada kasus korupsi yang telah melibatkan banyak pihak, termasuk pihak akuntan publik. Dalam kasus ini, auditor dianggap tidak mampu untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasi diduga bahwa laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi atau telah membuat laporan keuangan perusahaan menjadi terlihat lebih baik dari kenyataan yang sebenarnya. Dengan adanya hal tersebut, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia Tarko Sunaryo menanggapi dan meyakini bahwa pada kondisi tersebut tidak ada keterlibatan akuntan publik pada kasus perusahaan, karena menganggap bahwa akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut telah bertindak dan melakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik memberikan pendapat dengan opini dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, yaitu opini dengan modifikasi atau bisa disebut opini tidak wajar. Opini tersebut merupakan salah satu dari 3 jenis opini auditor, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tanpa memberikan pendapat. Opini tersebut mungkin terjadi karena laporan keuangan yang tidak material dan juga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, atau karena bukti yang diperoleh oleh auditor masih belum cukup, dan hal tersebut disebabkan oleh berbagai sebab yang sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Poin yang kedua, yaitu laba yang diumumkan oleh direksi pada tahun 2017 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang disusun perusahaan dan dipublikasi dalam website perusahaan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan laba sebesar 360 miliar dianggap tidak tepat oleh auditor. Karena saat periode tersebut, akuntan publik menemukan dan menyatakan adanya kekurangan cadangan teknisi sebesar 7 triliun. Pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. BPK RI juga menjelaskan bahwa perusahaan banyak melakukan investasi pada aset beresiko yang tujuannya untuk mengejar imbalan hasil yang tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Telah dijelaskan di dalam UU Perseroan Terbatas bahwa laporan keuangan yang telah disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Setelah disetujui oleh direksi dan Dewan Komisaris, kemudian akan diaudit oleh akuntan publik dan selanjutnya disahkan saat rapat umum pemegang saham. Dapat dinilai bahwa audit yang dilakukan oleh akuntan publik tidak semata-mata untuk bertujuan menemukan kecurangan, ketidakpatuhan, atau menilai efektivitas pengendalian internal, maka dapat dicurigai sangat mungkin jika kecurangan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan akan terdeteksi dan ditemukan oleh auditor. Sehingga apabila terjadi sebuah kecurangan, maka menjadi tanggung jawab direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan tanggung jawab auditor hanya sebatas melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Fatimah Nuraini. Terima kasih kepada Mega Kartikasari. Untuk bahasan yang ketiga, yakni mengenai laporan tahunan dipublikasikan terlambat dan tidak lengkap, yakni tahun 2017 dan 2018. PAJ tidak melakukan publikasi laporan keuangannya yang lengkap beserta laporan tahunan untuk periode 2017 dan 2018. Padahal pada tahun sebelumnya PAJ secara konsisten melakukan publikasi laporan keuangannya kepada masyarakat melalui website resminya. Setelah ditelusuri, PAJ belum mempublikasikan laporan keuangannya yang lengkap per Januari 2020. Hal ini memunculkan kecurigaan dari masyarakat, apakah ada manipulasi yang dilakukan pada laporan keuangan PAJ sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada publik. Ketidaktepatan waktu oleh pihak manajemen dalam publikasi laporan keuangannya mengindikasikan bahwa aturan perusahaan yang tidak dipatuhi atau justru pengendalian internal manajemen tidak menekankan untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan terkesan menutupi kasus tersebut. Auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan PAJ mengklaim bahwa telah melakukan audit sesuai standar akuntan publik yang berlaku. Dalam website IAPI, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan PAJ, yaitu yang pertama, bahwa para akuntan publik atau auditor telah melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2016 dan 2017 serta 2015. Laporan auditor independen telah diterbitkan oleh akuntan publik tersebut. Yang kedua, laporan keuangan dan laporan auditor independen tahun buku 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah dipublikasikan dalam website perusahaan tersebut dalam format annual report lengkap yang dapat didownload oleh publik atau masyarakat. Yang ketiga, untuk tahun 2017, akuntan publik hanya menerbitkan laporan auditor independen atau LAI satu kali. Tidak ada penerbitan kembali laporan audit. Namun, berdasarkan penelusuran di website PAJ, laporan keuangan lengkap dengan format annual report untuk tahun 2017 tidak dipublikasikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban penyampaian laporan berkala pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai media pengawasan. Dari keempat hal tadi menunjukkan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan lengkap ke publik oleh PAJ bukan diakibatkan oleh keterlambatan auditor, tetapi karena internal PAJ yang bermasalah. Kita memasuki ke bahasan yang keempat, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Wewenang dan tanggung jawab direksi terkait dengan efektivitas pengendalian dan pencegahan fraud pada suatu entitas atau perusahaan. Dewan Komisaris juga berperan penting terkait tugas pengawasan pengendalian internal perusahaan,
Sedangkan tanggung jawab auditor eksternal adalah sebatas pada melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku. Kementerian Keuangan telah memeriksa akuntan publik yang mengaudit PAJ pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sehingga auditor telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab direksi. Pada pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perusahaan tersebut. Mengenai hal tersebut, dalam kasus ini ditemukan oleh auditor adanya kekurangan pencadangan pada laporan keuangan PAJ sebesar 7,7 triliun rupiah. Sedangkan PAJ mencatat adanya laba sebesar 360,3 miliar rupiah, menunjukkan adanya materialitas yang ada pada laporan keuangan PAJ. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai keadaan yang sebenarnya, sehingga auditor memberikan opininya, yaitu adverse opinion. Seorang mantan direktur kepatuhan PAJ mengakui adanya penundaan pembayaran klaim sebesar 802 miliar rupiah karena adanya tekanan likuiditas perusahaan. Hal ini menandakan bahwa PAJ tidak patuh terhadap perjanjian yang telah dilakukannya dengan klien. Konfirmasi dari pihak manajemen sebenarnya dengan mengakui adanya penundaan merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan auditor dalam mengambil keputusannya. Tetapi masih dibutuhkan bukti lain, yaitu bukti perjanjian atau akad yang dilakukan PAJ dengan kliennya. Sehingga bukti yang diperoleh auditor telah memenuhi kuantitas dan kualitas bukti yang baik, yaitu ketika sebuah bukti dapat dipastikan keandalannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ahmad Aris Tiadi Pratama. Kepada Ari, time is yours. Ya, selanjutnya bagaimana menyediakan dana agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo bagi PT PAJ. Nah, di sini kewajibannya PT PAJ yang cukup besar itu membuat mereka kesulitan untuk melunasi atau memenuhi kewajibannya tersebut. Namun sudah terdapat beberapa upaya-upaya atau skema untuk menyelamatkan PT PAJ ini. Yang pertama ada pembayaran polis tradisionalnya yang mencapai 409 miliar. Nah, dana ini didapat dari penjualan asetnya. Kemudian ada juga usaha untuk bernegosiasi dengan pemegang polis JS Saving Plan yang merupakan masalah atau sumber dari tunggakan yang besar ini karena bunganya itu di luar batas standar. Kemudian ada juga sejumlah alternatif yang akan dilakukan PT PAJ mulai Mei hingga Desember 2020 ini. Yang pertama ada pembayaran untuk polis tradisional dan saving plan dilakukan dengan nilai cicilan atau persentase yang sama. Kemudian pembayaran untuk polis tradisional dan saving plan akan dilunasi untuk polis yang memiliki nilai 250 juta ke bawah. Kemudian polis tradisional akan dilunasi, sementara untuk polis saving plan akan dilakukan pembayaran untuk polis yang memiliki nilai tunai 250 juta ke bawah. Nah, mungkin itu beberapa alternatifnya. Kemudian bagaimana prioritas pelunasan seluruh polis tradisional? Untuk polis saving plan hanya dibayarkan 50% dari nilai tunai polis. Nah, ini merupakan skema built-in yang akan dilakukan rencananya lewat suntikan penyertaan modal negara atau PMN dengan nilai maksimal 15 triliun. Namun hal ini mungkin akan dilakukan sekitar tahun 2021 karena untuk tahun ini belum dianggarkan seperti itu. Selanjutnya adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak-pihak berwenang anggota IAPI jika menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau non-compliant with law and regulation atau disingkat NOCLAR. Nah, setelah melihat efek yang ditimbulkan dari adanya rekayasa laporan keuangan yang menimpa PT PAJ, maka IAPI mengeluarkan pernyataan sikap sebagai asosiasi profesi akuntan publik
IAPI berkomitmen untuk terus meningkatkan kredibilitas dan kualitas akuntan publik. Nah, pada saat ini IAPI sedang melakukan update kode etik dan standar audit yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional serta best practice internasional. Salah satu hal yang didorong untuk diterapkan adalah adanya kewajiban untuk melaporkan pada pihak-pihak berwenang ketika anggota IAPI menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kewajiban ini berlaku bagi setiap akuntan publik maupun bagi CPA, anggota IAPI yang tidak menjadi akuntan publik namun bekerja di perusahaan. Nah, IAPI juga berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, nah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik. Namun demikian, peningkatan kualitas profesi akuntan publik ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sistem tata kelola laporan keuangan dan perusahaan secara keseluruhan, yang diantaranya dapat dicapai dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang laporan keuangan secara lebih detail. Ya, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan rekayasa akuntansi dalam laporan keuangan. Dalam POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan bagi perusahaan asuransi, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu pilar dalam membangun suatu perekonomian yang sehat. Dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian dalam suatu negara. Pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan suatu iklim yang kondusif. Dalam rangka menunjang iklim yang kondusif dan persaingan yang sehat, maka perusahaan perasuransian harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan perasuransian ini juga menjadi bagian penting dalam menangani resiko. Apabila penerapan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, maka manajemen resiko dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaan good corporate governance, maka setidaknya perusahaan harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Yang kedua yaitu kelengkapan dan pelaksanaan komite audit. Yang ketiga yaitu penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan eksternal. Yang keempat, penerapan manajemen resiko termasuk pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, rencana strategis perseroan. Yang keenam yaitu pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dengan keuangan perusahaan. Apabila PAJ sebelumnya telah secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, maka kecil kemungkinan PAJ mengalami gagal bayar yang jumlahnya sangat besar ini. Dan kasus PAJ ini merupakan suatu peringatan yang serius bagi para pelaku bisnis atau stakeholder jasa keuangan tentang pentingnya suatu tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa PAJ ini mengalami berbagai masalah. Yang pertama yaitu laporan keuangan PAJ diindikasi terdapat banyak kesalahan, dibuktikan dengan ditemukannya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun, padahal PAJ ini melaporkan laba sebesar 360 miliar. Lalu yang kedua yaitu adanya penundaan pembayaran klaim oleh PAJ terhadap kliennya. Terkait dengan audit kepatuhan, PAJ ini melakukan pelanggaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tidak mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu dan lengkap untuk laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 sehingga mengurangi akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tidak menepati perjanjian awal dengan klien berkaitan dengan adanya penundaan pembayaran klaim kepada klien, sehingga terjadi kejanggalan. Dibuktikan dengan adanya hasil audit KAP PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Selain itu, OJK juga mengenakan denda
denda administratif sebesar 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok kami atas studi kasus perusahaan yang kami sebut dengan nama PAJ. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga akhir. Dan salam dari kami, semoga selalu diberi kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.